wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Islami dari PJKR 2025B dengan NIM 250701074. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang internalisasi nilai moderasi beragama dalam kehidupan mahasiswa yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Syahri, MPDI. Kita masuk di pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan berkeragaman keyakinan dan kultur yang sangat kaya. Di tengah kemajmukan ini, konsep moderasi beragama hadir sebagai solusi penting untuk mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim, yaitu radikalisme atau ekstrim kanan dan liberalisme ekstrim kiri. Di lingkungan perguruan tinggi, internalisasi nilai-nilai moderasi seperti toleransi dan cinta tanah air sangat krusial untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang menghargai perbedaan kultur dan agama. Masuk di pembahasan. Yang pertama, hakikat, terminologi, dan konsep dasar moderasi beragama. Kata moderasi beragama sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris yakni moderation. Jadi moderasi beragama merupakan sebuah proses menjalankan agama sekaligus memahami agama dengan seimbang serta adil. Moderasi ialah perilaku yang menghindari dari pengurangan kekerasan atau penghindaran ekstrim dalam beragama atau beragama secara moderat, yakni menghindari dari sikap ekstrim dalam beragama. Dalam Al-Quran, kata moderat bisa disebut dengan istilah wasiyah. Moderasi beragama merupakan suatu konsep yang mendasari sikap hidup beragama dengan keseimbangan dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Pentingnya moderasi beragama tidak hanya terletak pada upaya menghindari ekstremisme, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun jembatan antara berbagai kelompok agama. Yang kedua, ada moderasi beragama berlandaskan nilai-nilai Islam atau wasiyah. Islam mengajarkan moderasi. Banyak muslim yang mulai lupa atau malah tidak tahu kalau Islam mengajarkan moderasi dalam beragama, atau selanjutnya cukup disebut moderasi. Di negeri muslim ini, dari Indonesia hingga Tunisia, dari Azerbaijan hingga Yaman, moderasi beragama populer disebut wasiyah al-Islam. Kata ini memang istilah baru, hasil mendengarkan kata wasiyah yang artinya moderasi dengan kata Islam. Wasiyah adalah ajaran Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, ada 9 prinsip nilai moderasi beragama dalam Islam. Menurut Abdul Aziz dan Khairul Anam, prinsip moderasi dalam Islam mencakup 9 nilai utama. Pertama, nilai wassuh atau tengah, menggambarkan secara berpikir dan bertindak yang baik, tengah, tidak memihak pada ekstrim fundamentalis maupun golongan liberal. Kedua, nilai i'tidal atau tegak lurus bersikap proporsional, mengajarkan umat Islam untuk berperilaku secara proporsional dan adil segala aspek, tidak memihak dan tetap konsisten. Ketiga, nilai tasamuh atau toleransi, mengharuskan kita meyakini perbedaan dan menghormati serta menerima perbedaan dengan sukarela tanpa mengganggu keimanan orang lain. Yang keempat, nilai asyura atau musyawarah, menekankan pentingnya mendengarkan pandangan yang beragama dan memindang pendapat untuk mencapai kesepakatan demi kebaikan bersama. Yang kelima, nilai Islam atau perbaikan, mengajarkan kita untuk berusaha memperbaiki kerusakan dan memperpecah dalam masyarakat sehingga tercipta sesuatu yang aman dan harmonis. Yang keenam, nilai qudwah atau kepeloporan, mengajak kita untuk menjadi teladan bagi orang lain dengan mempelopori langkah-langkah kebaikan demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, nilai muwadhanah atau cinta tanah air, mengaku adanya negara-negara
dan mendorong rasa cinta tanah air dimanapun kita berada. Yang kedelapan, nilai al-la-unf atau anti kekerasan, menunjukkan penolakan terhadap kekerasan, radikalisme, perusakan, dan sikap ekstremis terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terakhir, nilai i'tifar al-urf atau ramah budaya, mendorong sikap melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada kajian teoretis nilai dan internalisasi dalam konteks mahasiswa. Terminologi atau nilai memiliki berbagai makna. Nilai dapat berarti harga terhadap suatu barang atau jasa. Nilai juga diartikan angka, harga, atau dalam bahasa Latin nilai diambil dari kata valere dalam bahasa Prancis kuno. Nilai diambil dari kata valoir dan dari bahasa Inggris diistilahkan dengan value. Dilihat dari asal kata, nilai secara umum diartikan sesuai yang dipandang berharga, baik dan bermanfaat untuk seorang atau sekelompok orang. Yang kelima, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui media sosial Instagram. Instagram sebagai media internalisasi moderasi beragama memberikan dampak positif bagi pemahaman keberagaman generasi muda. Hal ini ditunjukkan melalui publikasi konten dakwah yang memberikan nilai-nilai moderasi beragama meliputi ragam strategi himbauan, ajakan mampu, larangan terkait tema moderasi beragama yang intens. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram ini sejalan dengan temuan riset terbaru yang menunjukkan bahwa platform digital berbasis visual telah bertransformasi menjadi sumber informasi keagamaan yang signifikan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, tingkat literasi media sosial yang kritis menjadi kompetensi sekaligus benteng pertahanan yang sangat krusial bagi mahasiswa agar mampu memilih informasi secara bijak, serta mengoptimalkan fitur interaktif seperti kolom komentar atau grup diskusi digital sebagai wadah syiar untuk menyebarkan nilai keadilan. Namun di sisi lain, ruang digital ini juga menghadap mahasiswa pada tantangan siber yang kompleks, di mana mereka rentan terpapar informasi keagamaan yang bisa atau menyesatkan akibat cara pandang milenial yang cenderung melihat masalah secara hitam putih. Yang keenam, ada implementasi moderasi beragama dalam budaya kampus. Moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dipahami sebagai konsep akademis, tetapi telah diupayakan menjadi bagian integral dari kehidupan kampus yang nyata dan berkelanjutan. Berbagai program dan kebijakan telah dijalankan untuk merealisasikan nilai-nilai moderasi secara sistematis dan struktur. Kegiatan lintas agama dan lintas imam merupakan salah satu pilar utama. Melalui dialog antar agama yang rutin, mahasiswa belajar menghadapi perbedaan dengan sikap terbuka dan empati. Forum kebangsaan yang mengundang tokoh lintas agama membukakan wawasan mahasiswa tentang keberagaman Indonesia yang kaya sekaligus rapuh. Kegiatan ini menamakan nilai-nilai toleransi dan harmoni sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekuatan. Dialog ini juga berperan sebagai saran edukasi informal yang sangat efektif, di mana mahasiswa dapat bertukar perspektif dan membangun jaringan sosial lintas kepercayaan. Pelatihan moderasi beragama yang difasilitasi oleh Pusat Studi Keagamaan dan Organisasi Kemahasiswaan sangat strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi. Internalisasi nilai moderasi dalam kurikulum merupakan langkah sistematis yang menjamin kesinambungan pendidikan moderasi beragama. Langkah-langkah penguatan di lingkungan akademik dipertegas oleh pemikiran dalam artikel ilmiah
yang berjudul Strategi Penguatan Moderasi dalam Islam di Kalangan Generasi Muda dan Perguruan Tinggi. Ditinjau dari perspektif tersebut, penguatan konsep wasiyah di kampus pada dasarnya merupakan upaya krusial untuk menjaga keseimbangan antara dua hal yang berlawanan agar tidak ada satu sisi ekstrim yang mendominasi atau meniadakan sisi lain. Kita masuk di bagian kesimpulan. Yang pertama ada proses internalisasi. Internalisasi nilai moderasi beragama atau wasiyah pada mahasiswa dilakukan melalui dua pilar utama, yaitu penguatan budaya kampus atau dialog lintas iman, kurikulum berbasis toleransi, dan pelatihan keagamaan, serta siberdakwah atau penyebaran konteks inklusif di media sosial seperti Instagram. Yang kedua ada tantangan utamanya. Upaya ini dihambat oleh pemahaman nilai moderasi yang belum merata di kampus, keterbatasan kebijakan institusi, serta tingginya kerentanan mahasiswa terhadap paparan hoaks, intoleransi, dan propaganda radikal transisional di ruang digital. Yang ketiga ada strategi inovatif. Solusi dilakukan dengan mentransformasikan kampus menjadi wabah pembudayaan moral nyata dan meningkatkan literasi media krisis mahasiswa untuk membanjiri platform digital dengan narasi damai yang ramah terhadap majmukan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.